Halo Z-Friends, saya sedang berada di Work Coffee, daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kenapa saya ada di sini? Biar ya perempuan di sebelah saya ini yang bertanggung jawab bikin saya ada di sini, biar dia menjelaskan. Ini sebenarnya perkumpulan apa? Yang jelas bukan perkumpulan aneh-aneh ya. Kenapa ada banyak kegiatan di sini dan kebanyakan juga anak muda. Ayah mungkin memperkenalkan diri dulu, namanya siapa, Instagramnya apa? Biar lengkap ya. Silakan ya. Ya. Perkenalkan nama saya Aisyah Wanda Prameswari, biasa dipanggil Ayah. Instagramnya nggak usah lah ya. Jadi tuh ini adalah perkumpulan anak muda gitu untuk berdiskusi, berkreasi, namanya Voltin. Nah, kita tuh biasa di sini suka sharing tante. Biasanya tema-temanya berbeda-beda. Nah, kalau kali ini tuh temanya tuh tentang pacaran dan sex education. Nah, lumayan menarik kan, itu juga menarik perhatian buat tim Voltin juga nih gitu, karena kan sekarang lagi rumornya lagi banyak banget nih tentang sex education dan lain sebagainya. Nah, di sini kita berdiskusi dan mencoba untuk meluruskan hal-hal yang lain gitu. Kenapa judulnya tuh baper gitu? Kenapa juga mau ngebahas tentang do and don'ts-nya pacaran di antara banyak isu gitu ya remaja zaman sekarang? Kenapa itu yang dipilih sama Voltin? Kenapa baper? Jadi kan itu temanya tentang bawa perasaan ya, dan ini kan bawa perasaan tuh membawa hati, membawa pikiran juga kebetulan ya. Dan cinta itu kan juga membawa perasaan gitu. Makanya di sini temanya tuh baper. Dan kenapa do's and don'ts itu karena emang di sini banyak banget anak-anak muda yang pacaran tuh udah melalui batas gitu. Jadi di sini kita coba recap lagi apa sih sebenarnya tuh pacaran itu sebenarnya harusnya tuh ngapain dan seharusnya tuh nggak boleh ngapain gitu. Oh, batasannya apa? How far is too far gitu ya, kenapa So nanti mungkin Z-Friends akan ngeliat kegiatannya kayak apa. Kalau saya sih dengar dari ceritanya ya lumayan seru karena orang boleh sharing, dia boleh nanya, terus kita para expert bisa memberikan pendapat gitu ya terhadap mungkin komentar-komentarnya mereka juga ya yang ada di tulisan dan segala macam gitu nanti ya. ada tanggapan juga namanya crush ya. Jadi para audiensnya itu nanti nulis tante di kertas. Gitu. Nah, nanti jadi kita kasih ke tante dan dokter Tirta juga untuk meluruskan sebenarnya ini benar apa salah sih gitu. Cool. Oke, kalau gitu kita lihat aja kayak apa. Karena saya juga belum pernah kesini gitu ya. Dan it seems menarik gitu ya. Makanya saya bilang udah deh, saya mau bikin vlog sekalian supaya siapa tahu apa yang saya bilang juga bisa kesebar ya, bisa ngebantuin bagi Z-Friends di sana bisa masuk ke zona anti galau. Oke? Thank you Z-Friends. Thank you ya. Oke. Jadi gini Kak. Tadi tuh saya udah ngasih pembukaan di mana ternyata faktanya pada tahun 2022 kemarin menurut KPPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu masih ada 53.000 lebih dispensasi pernikahan yang datang ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pernikahan anak. Padahal undang-undang itu udah dinaikkan nih Kak. Jadi umur minimal untuk menikah itu laki-laki maupun perempuan itu 19 tahun. Nah, menurut Kak Zoya pribadi, kenapa sih Kak anak-anak itu tuh bisa kayak gini gitu loh Kak? Padahal sebenarnya generasi di atas kita itu tuh adalah generasi yang tabu gitu. Yang masalah sex education tuh kayaknya tabu buat generasi di atas kita. Tapi generasi kita ternyata sangat bebas malahan gitu Kak. Batasan bebasnya sih sebenarnya nggak jelas juga ya gitu. Yang bebas tuh yang kayak apa sih gitu ya sebenarnya, antara yang tabu kayak apa. Kalau menurut saya sih sampai sekarang masih banyak hal-hal yang juga sebenarnya vulgar dan tabu gitu. Jadi kalau mau dibilang bebas, kayak apa ya bebas? Apakah kalau kita bisa membicarakan seks terbuka seperti ini, apakah kita juga jadi bebas kan? Ya gitu ya. Jadi dengan adanya angka pernikahan yang makin tinggi tidak otomatis membuat bahwa ini adalah sebuah kebebasan gitu, atau masih mungkin ya istilahnya seks bebas dan sebagainya, bukan gitu. Kalau saya justru melihatnya kembali lagi edukasi dan pengambilan keputusan yang tepat, karena sepengalaman saya di lapangan kalau memberikan seks edukasi, ada banyak orang yang sudah teredukasi mengenai seksualitas, mengenai perilaku seks yang sehat gitu ya. Sehat itu berarti jadi saya tidak percaya tanda kutip ya pada seks bebas.
Karena seks bebas itu sebenarnya sesungguhnya itu adalah hak asasi. Jadi setiap orang punya, apalagi orang dewasa, Anda punya hak untuk melakukan hubungan seks dengan kapan, siapa, dan gimana. Apakah konteksnya Anda mau berhubungan seks setelah menikah, ya sebelum menikah gitu. Yang penting itu Anda harus tahu resikonya. Semua perilaku seksual itu ada resikonya. Itu yang harusnya kita hindari sebenarnya adalah perilaku seks beresiko. Berisiko terhadap kehamilan yang tidak diinginkan, berisiko terhadap infeksi seksual, dan HIV/AIDS gitu. Jadi itu sebenarnya berlaku berisiko. Nah, pernikahan gitu ya, pernikahan dini kayak tadi kan, angka pernikahan dini kan tidak otomatis membuat orang mau memilih untuk menikah di usia yang sesuai. Bisa jadi karena apa? Tidak teredukasi. Tidak teredukasi kayak gimana? Misalnya gini, kalau sampai berhubungan seks, melahirkan sebelum usia 20 tahun, tahu nggak sih resikonya? Kemungkinan si perempuannya lebih mudah kena kanker serviks. Nah, itu kan membuat kita jadi mikir beberapa kali untuk berhubungan seks sebelum usia 20, dan membuat kita juga berpikir kalau sampai hamil, ya, kita punya berisiko, terutama perempuan gitu. Terus apalagi nih resikonya? Misalnya, oh ya hati-hatilah orang yang sudah menikah aja kalau hamil nggak direncanakan chaos hidupnya, apalagi yang belum menikah keburu hamil, gitu kan ya. Jadi itu ada salah satu resikonya. And then apalagi yang harus kita hadapi gitu. Cuma yang sering kali dalam seks edukasi, jadi sekali lagi seks edukasi adalah pengetahuan mengenai usia kronologis kita, usia biologis kita itu harus sesuai dengan perkembangan psikoseksual kita. Bukan pelajaran biologi, bukan pelajaran agama. Tapi unsur agama, nilai, budaya, biologi harus masuk dalam seks edukasi. Karena seks edukasi yang sesuai adalah memberitahu kita bagaimana kita membuat well-informed decision atau keputusan yang bijaksana. Harus punya informasi yang akurat. Jadi bukan masalah oke, naikin angka pernikahan, ya itu bagus karena artinya pemerintah punya andil gitu kan ya, bikin seks edukasi nggak susah-susah amat gitu misalnya. And then apa yang harus dilakukan bahwa apakah pengetahuan aja cukup? Nah, pengetahuan itu kan informasi bukan edukasi. Edukasi adalah kasih tahu kenapa sebaiknya tidak melakukan usia segini, tapi juga edukasi yang baik harus ngasih tahu soal hati, bahwa yang paling susah ditolak itu bukan strangers, amit-amit perkosaan. Yang paling susah ditolak itu adalah pacar yang menarik sekali. Susah untuk bilang enggak loh, ya kan? Kalau kita nggak suka mah bodo amat, ya kan? Boro-boro dicolek, dipeluk, dideketin aja kita nggak mau. Yang paling susah justru pacar sendiri. Gimana ya mengatakan tidak pada orang yang memang ya gue cinta, gak usah deh ngomongin bucin dulu deh gitu ya. Bohong kalau misalnya kalian bukan manusia yang sehat. Bohong kalau kalian naksir nggak pakai nafsu. Mesti periksa sama saya. Betul banget sih Kak. Iya kan? Jadi yang mesti dipikirin dalam seks edukasi adalah bagaimana mengekspresikan nafsu saya secara sehat. Jadi nggak ada tuh bullshit kayak like ya kucing namanya juga dikasih ikan. Men, manusia laki-laki bukan kucing ya. Kucing nggak punya prefrontal cortex, nggak punya otak depan untuk membedakan baik buruk benar salah. Jadi nggak bisa pakai bullshit itu lagi gitu kan ya. Tapi kayak oke, gitu. Saya tahu nggak boleh nikah umur sekian. Saya tahu nggak boleh hamil dulu, hubungan seks dulu, bla bla bla. Saya yakin semuanya yang disini udah tahu, apalagi kalau bisa sampai datang ke tempat ini kan berarti punya referensi sosial media yang udah bener lah, ya kan? Udah datang ke komunitas yang bener lah gitu. Nggak mungkin kalian tidak terpapar pada informasi ini. Tapi pernahkah ada yang mengajarkan kalau gue jatuh cinta, gimana caranya gue membuat keputusan di mana otak gue sama hati gue kompak? Kak, aduh aku jadi kayak ngerasa lagi ngobrol berdua doang sama Kak Zoya. Nih Kak, aku tuh jadi mikir apa yang tadi Kak Zoya bilang. Kalau misalkan seks yang bebas itu malah lebih susah penolakannya kalau misalkan itu dari orang terdekat sendiri, dari pacar yang menarik gitu ya Kak. Bukan seks yang bebas, tapi keputusan seks yang buruk itu biasanya kita paling susah nolak tuh orang-orang yang pacar sendiri. Iya. Nah gini nih Kak, pertanyaan aku, kata orang-orang yang melakukan, bukan saya,
Iya juga nggak apa-apa kalau saya bilang. Iya, kata orang-orang yang melakukan, kalau misalkan nih Kak udah sama pacar sendiri, itu tuh jadi seks itu menjadi suatu hal yang sangat adiktif Kak. Jadi kayak pengen lagi. Betul nggak sih Kak kayak gitu? Dan kalau betul tuh kenapa? Itu mitosnya. Urusan seks ini susah-susah gampang. Ya gimana? Yang nggak enak pun akan terus dilakukan karena pressure-nya besar. Gila lo udah umur segini masih perawan, gila umur segini masih berjaka, yakin barang lo nggak bekarat nggak dipakai-pakai? Ya, pressure. Padahal nanti yang ngadepin kita sendiri, ya kan? Terus orang itu banyak maksain orang lain, gitu ya, untuk mempressure orang lain untuk membuat keputusan, gitu ya, supaya, udahlah, nggak apa-apa lo berhubungan seksual aja, lo begini aja. Nah pressure ini nih yang gimana cara ngadepinnya? Ya kan, pacar sendiri kita punya ketertarikan gitu. Jadi pressure itu bagaimana cara kita mengatakan tidak, karena ya yang harus diketahui oleh kalian semua, oleh teenagers, oleh siapapun yang mendengarkan ini, bahwa seorang individu, baik dia laki-laki ataupun perempuan, kalau dia bisa membahagiakan kelaminmu, belum tentu dia bisa membahagiakan hatimu. Aduh, perlu dicatat teman-teman. Kalau dia bisa membahagiakan kelaminmu, belum tentu dia bisa membahagiakan hatimu. By Zoya Amirin 2023 teman-teman. Karena seks sama cinta itu dua hal yang berbeda. Ada orang yang kita cinta banget, seksnya nggak enak. Ada orang yang seksnya enak banget, tapi orangnya toksik, racun ya. Emang tantangannya adalah kita nemuin orang yang dua-duanya. Jadi jangan berhenti, jangan turunin standar lo kalau belum nemu yang kayak gitu. Rugi men, mendingan single. Tapi kalau lo mau nikah, lo mau pacaran gitu, jangan nyanyiin dulu, ngurusin orang jadi kesetnya gitu ya. Kita dimain-mainin perasaannya di ini itu, karena aduh seksnya enak banget, orangnya baik banget, tapi seksnya nggak enak, ya cari yang dua-duanya lah, yang ketemu di tengah. Atau banyak kalau misalnya teman-teman saya muslim yang aku Mbak Zoya dia soleha banget, cari yang soleha dan solehot seumur hidup men, pegel, bohong, aduh dia bisa jadi ibunya anak-anak, abis itu lu selingkuh sama yang hot. Jangan gitu dong, gitu kan ya. Cari yang tertarik secara seksual dan lu cinta gitu. Karena apa? Seumur hidup itu lama. Usia lo masih 20 katanya, rentan hidup ya, kemampuan hidup seorang individu di Jakarta ya taruhlah 75 tahun. Usianya masih 20-25 tahun, berarti lo 50 tahun bakal sama-sama sama dia. Halo. Yang kita baru saja kedatangan KOL kita satu lagi, Dokter Tirta Mandira Hudi. Apa kabar dok? Mikrofonnya nih. Gitu. Jadi ya penting untuk kita kita mendapatkan orang yang dua-duanya, karena kebayang nggak sih, jangan bilang seumur hidupnya deh, seumur hidupnya itu terlalu abstrak secara psikologis. Lu bayangin tidur bangun lagi gitu ya, sama orang yang sama 50 tahun gitu ya. Kebayang nggak sih gitu 50 tahun itu bakal kayak apa ya kan? Berarti harus cari yang cocok di hati, tapi juga cocok di kelamin gitu ya. Cocok di hati, cocok di kelamin, cocok di otak. Ya bener banget itu. Satu garis. Bener banget. Kita belok dulu ke Dokter Tirta sejenak ya kak. Selamat sore Dokter Tirta. Petang. Selamat petang Dokter Tirta. Apa kabar Pak? Dok. Baik. Biasanya ketemunya di kampus, sekarang ketemunya di sini. Jadi ngomongnya jadi dok ini ya. Tadi tuh dok, kita semua di sini sama Kak Zoya Amirin itu udah sempat ngobrolin tentang bagaimana anak-anak muda zaman sekarang itu tuh banyak banget yang asal coba sana sini gitu loh dok. Sampai tahun lalu itu angka dispensasi perkawinan itu tinggi sekali, dan bahkan mostly dikarenakan perkawinan yang kehamilan yang di luar perkawinan gitu dok. Nah dari segi medisnya ya dok, sebenarnya kan berlebihan itu melakukan seks yang kemana-mana itu nggak bagus ya. Apapun yang berlebihan itu pasti nggak bagus. Kalau dalam konteks ini dari segi medis emangnya sebahaya apa sih dok?
Ya, sebenarnya kan kalau misalkan kesehatan seksual ya, kita kembali lagi kalau buat cewek semakin dia ada hubungan koitus sejak awal, semakin awal berarti ada resiko dia untuk ada resiko terkena cervix ya, cervix cancer. Jadi semakin paparan leher cervixnya ini kena penetrasi dari benda asing, corpus alien, entah itu penis atau jenisnya, maka akan meningkatkan resiko dia, salah satunya meningkatkan resiko dari CHRV. Itu yang pertama, apalagi kalau semakin muda. Dan yang kedua adalah meningkatkan resiko kalau misalkan dia heteroseksual tapi dia berganti-ganti pasangan, maka itu akan meningkatkan resiko dari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan seksual. Dan yang ketiga adalah kalau misalkan dia tidak teredukasi dengan baik, itu nanti akan menyebabkan mereka akan mengalami salah satu edukasi yang salah, jadinya malah hiperseksual. Jadi ketika setiap orang itu sudah berusia 17, dari usia 14 sampai 17 itu biasa ada kematangan mengenai emosional dari seksual kalau di medis. Jadi mungkin teman-teman tahu teori Sigmund Freud ya, bahwa perkembangan seksual itu kan ada 3 sebenarnya kan, dari fase oral, fase anal, sama fase genital. Fase oral itu kan ketika kita bayi, terus kita mendapatkan kepuasannya itu dari ASI. Jadi kalau kita tidak ada intake ASI, maka dia akan bisa mengalami gangguan psikologis ke depannya. Ini teoritis ya. Dan yang kedua kan fase anal, ketika dia tahu oh dia harus BAB, tapi nanti ada beberapa orang yang kan tidak bisa diedukasi dengan baik di toilet training, akhirnya dia boker di celana, dan itu bisa akan berpengaruh di perkembangan seksual. Nah yang ketiga itu yang paling penting, fase genital. Perkembangan genital itu ketika dia tahu bahwa gendernya itu apa, dia memiliki alat kelamin, dan dia harus menggunakannya gimana dan mengontrolnya gimana. Nah ketika dia akhirnya tahu bahwa di fase genital itu mengeluarkan sesuatu hal yang namanya pleasure, dimana pleasure ini kan terkait dengan hormon dari, kalau cewek estrogen, oksitosin, kalau cowok ada testosteron dan berbagai jenisnya, dan akhirnya dia mendapatkan kepuasan, maka dia akan mencari ke situ terus gitu. Tapi yang paling sakral itu adalah terjadinya penyakit-penyakit yang berhubungan tentang uterus. Dan sebenarnya kan yang jadi masalah adalah bukan pada ketika usia 14 sampai 17 tahun ini, salahnya itu adalah ketika para orang tua itu mengatakan bahwa ada satu statement yang lumayan kontroversial ya. Jadi mengatakan bahwa lebih baik dia nikah daripada pacaran gitu. Dan akhirnya meningkatkan resiko pernikahan itu bukan solusi ya. Jadi solusinya itu adalah si orang tua itu ya harusnya sejak awal dia memaparkan mengenai edukasi seksual itu dari sejak awal, dari usia 5 tahun. Tapi kan orang tua di Indonesia kan rata-rata menganggap itu hal tabu, dan mereka tuh sering menganggap omongan tentang kelamin itu dengan analogi. Contoh, dia mengatakan penis itu dengan kata terong, mengatakan vagina itu di usianya dengan kata-kata yang analogi. Bahkan ketika anak kecil itu tahu dari YouTube bahwa dia tanya bahwa asal saya dari mana, kan rata-rata orang tua itu menganggapnya, jawabnya, saya orang tua juga ya, jadi saya punya anak tuh udah 2. Jadi kalau mau adu bacot soal edukasi, ya jelas menang saya di sini. Karena saya habis ngambil rapot ya, matematikanya cepet, ya biasalah. Keren banget emang ya. Biasa lah. Lihat dari bapaknya aja lah ya. Ya bapaknya IP-nya 3,8, masa anaknya enggak? Keren banget. Takut. Sombong kayak gitu. Nggak bisa beli Ferrari soalnya, jadi nyombongnya IP aja. Jadi pada dasarnya banyak orang tua itu yang akhirnya tabu dan membiarkan si anaknya itu belajar mengenai seksual itu bebas. Nah karena dia nggak bisa belajar dari rumah, maka curiousnya mengenai seksual itu dia belajar dari search engine, entah itu TikTok, entah itu YouTube, dan akhirnya dia belajar dari lingkungan. Yang dia tahu itu adalah bahwa kalau misalkan dia genital, fase genital perkembangan, dan itu diberikan kepuasan, itu menyenangkan. Tapi dia nggak tahu bahwa ada tanggung jawab di situ. Nah akhirnya terjadilah ya heteroseksual yang multi-partner gitu. Dan itu tidak hanya terjadi pada heteroseksual, karena kalau dari dokter kan kita sumpahnya mengatasi pasien itu bukan hanya dari
agama ya, SARA, kita tidak, kita kesampingkan. Dari multi gender juga ada yang bukan hanya heteroseksual, bahkan yang homoseksual pun, untuk entah lesbian ataupun gay atau queer ya, kalau dia tidak diedukasi dengan baik, dia bisa tidak aman. Dan edukasi paling yang kontroversial tuh mungkin teman-teman di sini pasti ada nggak setuju. Aku tuh setuju kalau ada ATM kondom. ATM di mana dia emang Jual kondom, supply kondom iya, buat kita. iya. Dan itu kan dianggap kemarin aku baca dianggap merusak moral. Ya, merusak moral. Nah ini kan kita tidak bisa berkaca bahwa edukasi mengenai moral itu urusan orang tua. Ya, urusan orang tua. Dan edukasi seksual itu urusan banyak pihak, dari sekolah yang mengajarkan sama orang tua. Nah kalau dia nekat ada kondom, nah yang terjadi adalah edukasi seksualnya nggak kuat, edukasi di sekolah kurang kuat, dia belajar dari lingkungan dan dia tidak dapat akses dari kondom, gitu. Dan akhirnya yang terjadi dia nggak aman, gitu. Yang paling parah tuh kayak gini, kasus yang menurut teman-teman kalau masih belum terbuka mengenai ATM kondom ya, karena dulu ketika aku edukasi ini ya aku dihujat di medsos. Nah, pada waktu di RSUD Cilacap aku dinas, aku koas pada waktu itu tahun 2014. Aku tuh menemukan anak cewek remaja umur 15 tahun itu dengan kondiloma acuminata di vaginanya. Yang dia kondiloma acuminatanya itu udah kayak obes, jadi vaginanya udah tertutup dengan kondiloma acuminata yang sampai penuh. Jadi kalaupun dipotong, dia akan tumbuh lagi. Pada waktu mungkin bisa dibahasa awam kan itu maksudnya apa? Ya Google aja kalau kuat kondiloma acuminata. Saya nyaranin kalau cewek-cewek mau lihat, Google aja kondiloma acuminata itu apa, dan itu meningkatkan faktor, itu penyebabnya dari virus HPV namanya. Cek aja kondiloma acuminata. Jadi teman-teman harus tahu gitu. Kalau orang Jawa bilang ya nanti kita lihat kondiloma acuminata. Jadi itu 15 tahun dan itu benar-benar membuat kita heboh. Dan saya sebagai koas kaget dong, kok ada 15 tahun kena kondiloma. Jadi itu benar vaginanya itu tertutup kayak kobis tapi kutil semua. Dan itu kalaupun dipotong dia akan tumbuh lagi dan akan beresiko repeat. Mahal pula itu. Iya, terus dokter SPOG-nya sama anestesinya bilang ini biasa. Di Cilacap, kaget kan. Terus akhirnya itu kan operasinya kan berarti kita pakai resiko tinggi, high risk. Jadi kita memakai apron, tapi kita juga memakai plastik agar untuk menghindari kontak darah, karena kita tahu di salah satu kita kan ada salah satu beberapa virus yang ditularkan lewat darah. Setelah selesai kita edukasi dong pasiennya, kita edukasi pasiennya sama orang tuanya, karena kan dia 15 tahun. Orang tuanya itu nggak tahu aktivitas anaknya di rumah, di luar rumah. Terus kita tanya dong pasiennya, kok kamu bisa kayak gini? Kamu hubungan seks sama berapa orang? Ya sebulan 4, 5. Kenapa? Orang yang berbeda. Ya karena seneng. Karena seneng. Dan kita nggak marah, kita nggak ngejudge. Kenapa bisa seneng? Karena enak pak. Di rumah kamu nggak diajarin, enggak. Wah di situ yang tak marah itu bukan anaknya, bapaknya lah. Sebagai kuasa aku marah-marah ke bapaknya sama ibunya. Kalian tahu nggak anaknya kayak gini? Anaknya dimarahin, aku nggak terima. Karena kan itu bukan kesalahan anaknya. Anaknya tidak bisa berpikir bijak. Saya tanya, bapak ibunya kamu ngajarin nggak mengenai seksual? Enggak. Jadi dia tahunya kalau ada penis masuk vagina itu enak. Dicit aja. Terus setelah tahu ada kondiloma acuminata, ya apa dia akan kayak gini lagi. Berat di situ. Berat lah, itu 15 tahun. Itu tahun 2014 dan saya masih ingat setiap detail. Dan itu tuh kita menjadi tahu problematikanya, berarti kan lebih ke edukasi orang tua ke anak. Jadi anak itu dibiarin gitu. Dan akhirnya anak baca dari lingkungan. Nah salahnya adalah kita itu ngejudge si anaknya, nganggep kurang moral, kurang dekat dengan agama. Bukan karena itu. Nah itu adalah hal yang saya kasih tahu adalah edukasi seksual itu harus bertingkat dari SD. Jadi si anak tuh harus tahu bahwa kamu tuh punya penis, kamu punya vagina, dan kamu harus dijaga. Kalau kena orang asing teriak, itu edukasi ke anakku. Jadi kamu nggak boleh tuh pakai sempak di tengah jalan, itu malu namanya. Kamu harus pipis, toilet training, harus tahu. Nah ketika dia udah tahu, kita harus cek YouTube-nya isinya apa, kamu kenalan apa-apa, sudah tahu apa yang namanya bokep apa enggak, tahu nggak bahwa hubungan itu sehat. Nah tapi kan, yang paling krusial tuh ATM kondom. Itu aku jujur mendukung, karena itu akan membuat
semakin banyak anak remaja itu tahu. Nah terus tadi kalau bilang, nanti kan maksiat. Prostitusi itu sudah ada sejak dari sebelum ada Indonesia. Dari awal dunia itu sudah ada. Perkara moral itu yang ngajari orang tua. Jadi kalau kamu anakmu kemana-mana, itu bukan salah sekolah, bukan salah lingkungan, tapi salahmu yang nggak bisa ngajari dengan baik. Nah itu yang jadi masalah kan. Bukan kita ngajari maksiat, tapi kamu harus tahu bahwa penyakit-penyakit yang berhubungan tentang seksual itu semakin meningkat. Dan akhirnya karena mereka tidak diedukasi dengan baik, mereka tuh kalau ngewek di sema-sema, pakai kresek, belum tahu kan? Kasus korpus alien masuk vagina itu banyak loh, kresek, plastik, terus kresek, plastik, terus plastik vakum, itu sering. Bodoh memang. Memang nggak tahu. Sedangkan orang tua di generasi atas kita dengan adanya ATM kondom itu malah mikir kalau misalkan loh itu malah membuat anak-anak jadi melakukan. Bukan hanya orang tua yang tua loh, generasi milenial pun yang sudah jadi orang tua pun masih menganggap itu sebagai hal yang tabu. Itu kan jadi masalah. Jadi ketika edukasi seksual bertempur dengan keyakinan agama, itu nggak akan pernah sinkron depannya. Terutama yang edukasi kondom sama yang jadi gini, zina itu dilarang agama, jelas agama manapun itu melarang, ya kan? Tapi kita tidak bisa menghilangkan resiko itu 100% dalam kalangan medis. Kalau misalkan kita tidak bisa edukasi seksual dengan baik, maka ada beresiko si anak-anak ini akan menggunakan alat seksualnya atau kelamin seksualnya itu dengan secara sembarangan. Betul. Dan kita edukasi itu tidak bisa, sudah 100% nggak bisa melarang zina, sudah 100% tidak bisa mencegah mereka paham edukasi seksual, maka ada kondom. Setidaknya kalau mereka tuh melakukan, setidaknya mereka melakukan secara aman. That's the key. Kalau mau mencegah pernikahan atau orang tua yang punya anak di bawah usia di bawah sewajarnya. Nah kan ini masih kontroversial, pasti saya yakin saya ditolak. Ya karena kalian belum pernah ketemu pasien seperti itu. Coba kalau kayak saya ketemu umur 15 tahun, ya kan 15 tahun dengan kondiloma akuminata, yakin coba makan dari itu kalau kuat. Kalau saya udah biasa, itu beneran di depan matamu kayak gitu. Dan itu HPV, alias kalau dia sudah pernah kondiloma, dia akan kena resiko kanker serviks lebih besar. Karena HPV itu kan kena serviknya gede, virus yang sangat masif. Dan teman-teman kalau sudah pernah hubungan seksual semakin muda, harus rutin pap smear. Coba yang cewek-cewek, ada yang pernah pap smear? Ayo angkat tangan. Sudah berhubungan seksual dan sudah pernah pap smear? Ayo angkat tangan teman-teman, kita di sini semuanya terbuka. Pap smear itu berarti Anda terbuka loh. Pap smear itu wajib dilakukan oleh wanita yang sudah berhubungan aktif secara seksual. Harus pap smear, harus. Dan itu gak enaknya kalau cowok kayak gini. Cowok itu mau berhubungan seksual, dia sok-sok aman. Tahu karier paling tinggi HPV ya cowok lah, siapa lagi? Karena dia kan nggak ada bekas ya kan, jadi dia rasa aman. Padahal dia itu karier, dia bawa virus HPV. Kenapa? Karena gejala HPV paling awal itu ada di penis dan bentuknya itu kayak lecet tapi nggak sakit, bukan kayak sifilis ya, tapi kayak kutil biasa, kayak jerawat. Terus dia masuk. Di cowok nggak kenapa-kenapa, di cewek jadi sehat serviks. Makanya ada istri-istri yang kena sehat serviks padahal dia satu pasangan. Ya berarti suaminya jajan. Ya. Baik. Itu contoh fatal. Ya jadi dicek aja ya cowok-cowok, cek aja ke WC, cek penisnya, dikasih senter, ada nggak kutil-kutil kecil-kecil sama jerawat. Kalau ada, berarti udah harus ada deg-degan. Anda harus deg-degan, gitu. Harus, nggak mungkin nggak deg-degan. Madeg, nah itu lumayan madeg ya tuh. Dan apalagi kalau Anda punya istri, nah terus istrinya suruh cek kan, kok pap smear ini positif, wah yaudah silakan hubungan rumah tangga diurus di luar, cuman kami sebagai dokter ini positif. Lah tapi saya setia sama satu pasangan, ya monggo didiskusikan dengan suaminya aja, monggo buatan urusan saya itu. Itu biasanya udah ke ruangan saya loh. Iya. Itu makanya kan sebenarnya Langsung dialihkan ke ruangan saya. makanya edukasi seksual tuh selalu berhubungan tabu sama ATM kondom tuh. Itu yang menurut saya ATM kondom terus orang-orang tuh pakainya apa tuh, Pak? Postinor. Namanya postinor kan. Oh, obat dewa ngawur itu.
Siapa yang bilang tuh di medsos tuh bilang, ya nggak apa-apa ngewe, kalau pakai postinor kan nggak akan jadi. Goblok, iya. Anda tahu goblok kayak gimana? Karena kalau Anda memakai postinor lebih dari 2 kali berturut-turut, itu akan terkena endometriosis, kanker payudara, karena tidak terjadi instability of estrogen. Itulah, jadi itu yang menyebabkan, itu kan obat yang bukan jalan pintas supaya Anda habis ngewe nggak hamil, bukan. Jalan pintasnya itu adalah kondom, udah dicip gitu doang. Itu kan hanya untuk KB sebenarnya. Nah ini yang disalahgunakan banyak alat KB untuk mencegah punya anak karena kurangnya edukasi seksual dengan baik. Nah, baik dok. Tadi kan dokter Tita udah sempat cerita sedikit ya tentang pengalamannya, tentang bagaimana negativity dari hubungan bebas di luar nikah itu akan seperti apa secara medis. Sekarang mungkin kita bisa tanya ya ke Kak Zoya, kalau secara psikologis ada nggak sih Kak yang bisa timbul penyakit-penyakit mental yang berhubungan dengan seks gitu Kak, yang bisa disebabkan sama adanya kebiasaan seks di luar nikah? Nggak ada. Jadi emang orang bisa gila kalau kebanyakan seks ya? Enggak, bukan begitu. Oh ya silakan. Jadi nggak bisa gitu. Jadi gini, saya nggak mau nakut-nakutin gitu ya, dalam arti wah kamu bisa sakit jiwa kalau kamu masturbasi, kamu bisa begini kalau itu, enggak gitu ya. Ada orang yang memang mungkin patah hati karena ini itu segala macam, enggak gitu. Jadi gini, di sini saya nggak mau nakut-nakutin bahwa kalau kamu sering melakukan hubungan seks di luar nikah gitu kan ya, kamu akan mengenai gangguan jiwa. Enggak kayak gitu. Gitu. Jadi resikonya, masalahnya gini, kita tuh harus tahu hidup itu berat ya. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang risikonya tidak bisa kita tanggung ya, kita akan membuat hidup itu lebih ribet lagi daripada yang seharusnya gitu. Jadi pilihan satu, saya nggak mau bilang bahwa kenapa sih gitu kan, ada berbagai macam bilang kenapa sih sebaiknya menunda hubungan seks pertama. Ya benar, kalian nggak akan gila, tapi kalau menunda hubungan seks pertama setidak-tidaknya sampai kamu siap secara emosi, idealnya sampai sudah menikah. Kenapa? Satu, kamu bisa merencanakan kehamilan ya. Kalau sampai sudah menikah, kamu bisa mendiskusikan tentang konsep kesetiaan gitu ya. Aku mau setia sama kamu setia sama aku gitu ya. Yuk kita jalanin ini sama-sama gitu. Karena kalau misalnya mereka yang tidak memproses peran-perannya itu, sama kayak gini, ada orang di YouTube saya itu banyak, saya beberapa kali mewawancara pasangan-pasangan selebriti yang uangnya udah oke gitu ya, dia udah siap juga secara mental untuk menikah. Lalu pas lagi tunangan, udah yuk kita ngasih DP dulu deh ya gitu ya, kita hamilin nggak apa-apa nih, kita udah siap, udah punya rumah, udah punya ini, udah punya itu, terus langsung jumping hamil dulu. Kan dipikir udahlah, tapi beneran dinikahin kan udah tunangan gitu ya. Banyak yang kebablasannya di situ. Yang terjadi adalah bukan saat hubungan seks itunya, depresinya adalah pada saat setelah punya anak ya. Kenapa? Baby blues ya. Baby blues itu pasti dialami 2-3 hari sampai ya kurang lebih 2 minggu lah. Ada yang kuat, ada yang enggak. Dia nggak bisa, ketika dia tidak bisa mengelola baby bluesnya, apa yang terjadi? Jadi postpartum depression. Ingat waktu itu di postingan sosial media, seorang ibu bawa bayinya ya sampai mau bunuh diri kalau nggak salah di rel kereta ya. Iya. Ya kayak dibawa ke stasiun kereta. Karena apa? Capek, lelah. Terus jadi kena depresi. Itu ujungnya, bukan pas saat di sininya gitu. Jadi kebanyakan kalau masalah kesehatan mental di dalam relationship itu adalah bahaya laten. Seperti saya mau ta'aruf aja Mbak Zoya, saya takut. Nggak usah lah ta'aruf, mereka yang aduh ketemu cinta banget 6 bulan kemudian menikah. Saya takut. Kalian bisa tahu dari mana kalau dia punya antisocial personality disorder yang terkenal dengan sosiopat dan psikopat? Nggak kenal. Sosiopat, psikopat tuh ganteng-ganteng aja, cantik-cantik aja. Nanti begitu udah nikahin setahun 2 tahun kemudian baru ketahuan stuck. Apalagi kalau dia punya gangguan kepribadian narsisistik atau NPD. Kita tahu dari mana? 3 bulan kenal orang. Sebaiknya kenal orang itu setahun 2 tahun. Nah, melakukan hubungan seks sebelum menikah, apa resikonya? 1,
kalian putus cinta aja dari mereka-mereka yang kalian nggak punya hubungan seks, itu withdrawalnya rasanya kayak orang sakau. Ya, saya sih nggak pernah ngedrugs ya, tapi kenapa bisa gini? Penelitian, coba browsing deh, lihat deh, otak orang yang patah hati sama otak mereka yang lagi sakau narkoba itu sama chaosnya. Ya, Oh iya? apalagi jadi ada craving, ada kebutuhan kayak aduh gimana, makanya kan ada orang yang galau, susah move on. Ya konseling saya bahwa iya, kita punya kortisol di dalam tubuh kita yang selalu craving, selalu mencari gitu ya, mencari cara untuk membuat kita nyaman. Jadi kalau kita patah hati ya, meskipun orangnya brengsek banget, itu kortisol di dalam tubuh kita melihat bahwa kita tuh cemas, yang dia lakukan adalah ngasih kenangan-kenangan cantik sampai kayaknya pengen balik lagi gitu. Nah itu tanpa seks. Kalau dengan seks lebih sulit lagi. Mungkin nggak akan gangguan jiwa, tapi ketika kita menjalin relationship plus dengan seksnya, pas ketika putus, ya kadang-kadang pencarian selanjutnya, apalagi kalau nggak ambil waktu gitu ya, bisa jadi kita mencari pasangan selanjutnya, bilangnya sih, aku mau mencari orang yang cinta, aku ingin mencari cinta, aku mencari cinta yang setara, aku ingin begini-begini, pokoknya cinta, cinta, cinta. Tapi kan horninya dilupain. Jangan-jangan mencari pasangan baru lebih karena horny, udah lama nggak ML, cuma kan mau beli seks nggak mau, gengsi gitu ya. Kalau nggak ngebeli seks pengen ada status pacarannya biar kayaknya lebih sah gitu ya. Padahal mah sama aja. Itu akan lebih sulit putus pacaran seperti itu. Kadang-kadang kita pengen balik, apalagi yang tadi saya bilang gitu ya, orang yang bisa membuat hati kita bahagia belum tentu seksnya enak. Orang yang seksnya enak rata-rata toksik gitu ya, karena jadi ngegampangin kita. Nah kan di situ jadi chaos. Selanjutnya akhirnya jangan sampai ya kita memilih menikah karena kita nggak mau kesepian. Kita memilih menikah karena kita nggak mau dibilang perawan tua, perjaka nggak laku gitu ya. Kita memilih menikah karena kita merasa bahwa daripada setiap mau lebaran, setiap lagi mau Natalan ditanya emosi pakai acara keluarga, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah gitu. Pressure dari orang tua seperti itu justru yang membuat kenapa generasi ini tuh jadi lebih terpressure lagi untuk ayo kita nikah aja deh gitu. Jadi bukan kesehatan mentalnya itu, lebih pada ngejalanin relationship-nya itu nanti. Jadi bukan oke, berhubungan seksual lalu kamu bisa kena sakit jiwa, enggak. Tapi perlahan-lahan keputusan yang salah yang kamu ambil terlalu cepat dan tidak menggunakan well informed decision, atau misalnya mengelola informasi dengan lebih seksama, ujung-ujungnya kalian bisa gangguan mental gitu loh. Iya, betul. Stuck di dalam relationship yang toksik, nggak bisa keluar kan berat. Misalkan nih, ini mungkin aku akan coba tanya dulu ya, Kak, Dok, ke teman-teman yang di depan nih, teman-teman yang hadir di sini. Misalkan nih, udah tahu nih kita punya penyakit yang tadi mungkin secara medis udah tahu kita punya penyakit seksual, atau secara mental juga kita punya penyakit mental. Itu kira-kira ada baiknya nggak sih kita tuh kasih tahu ke pasangan kita sebelum kita menuju ke jenjang yang lebih serius? Mungkin Stanley ada nggak yang mau ngomong nih, teman kita? Iya, silakan. Kenalin, nama gue Samuel. Kalau ya menurut gue sih, kalau tadi pertanyaan gitu, kalau kita emang udah tahu, ya itu kan emang sebaiknya kita masih tahu aja. Soalnya kan pada akhirnya kan lama kelamaan pasti bakal tahu. Jadi mending kita kasih tahu di awal daripada kasih tahu di akhir. Nanti kalau udah telat, nanti malah jadi masalah yang lebih besar lagi. Guys. Oke, thank you Samuel. Lainnya dong, aku pengen dengar dari yang perempuan nih. Coba yang perempuan gue tunjuk aja juga. Mungkin Kak, boleh dulu Kak. Sebutin nama sama kira-kira alasannya apa? Halo.
Oke, terima kasih Mali kan? Iya. Jadi kalau dari sependengaran aku ya Kak, tadi entah Sam atau entah Mali, semuanya itu tuh setuju untuk cerita aja ke pasangannya, terbuka aja sama pasangannya kalau emang mereka tuh punya masalah mental atau masalah medis di hubungan seksual ini. Nah, kalau misalkan dari Kak Zoya maupun Maksudnya masalah mental, masalah medis itu gimana? Jadi kalau kita punya infeksi seksual gitu? Iya, kayak misalkan tadi Dokter Tirta sempat cerita kalau misalkan ada yang punya penyakit yang kutil kelamin tadi itu apakah perlu nggak sih kita cerita sama pasangan kita nanti pas sudah nikah gitu? Pas udah mau nikah kayak saya sebenarnya punya penyakit ini nih gitu. Menurut Kak Zoya atau Dokter Tirta gimana? Apakah sebaiknya kita cerita secara jujur sama pasangan kita, Dok? Silakan, Dok. Dokter duluan. Ya, kalau dari saya sih namanya kita memandang medis kan tracing ya. Kalau dari tracing ya wajib. Cuman kan kembali lagi itu ke masing-masing individual apakah berani apa enggak. Karena biasanya kalau dari kemarin beberapa kasus yang memang sudah diedukasi, ada memang yang mereka tuh datang ke tempat periksa dokter tuh kadang sembunyi-sembunyi gitu. Biasanya kalau misalnya ada riwayat dia terkena beberapa penyakit yang berhubungan tentang genital ya, kayak contoh itu kan jujur kan spesialisasinya SPDVE ya, dermatovenerologi dan estetik, itu memang tracingnya salah satunya adalah untuk ngecek pasangan dan partner-partner yang sudah itu suatu berhubungan ada riwayat intercourse-nya. Itu yang pertama gitu. Dan yang kedua tujuannya itu adalah bukan untuk menghancurkan hubungan orang, tapi untuk kita tracing lebih jauh. Biasanya kalau misalkan ada kayak penyakit-penyakit yang berhubungan tentang genital, anggap aja yang terkenal di kalangan media sosial kan orang taunya sifilis sama gonor ya. Iya, betul. Dan mereka berpikir kalau sudah injeksi sama penisilin selesai gitu kan. Enggak, biasanya orang yang terkena penyakit itu kita akan cek lagi atau screening lagi untuk beberapa penyakit lain yang menular lewat darah. Itu aman apa enggak gitu. Jadi kita untuk lihat tracing lebih jauh. Kenapa? Karena ini kan mitos dan fakta. Orang ODHA ya atau orang dengan HIV/AIDS itu bisa dikontrol dengan obat. Asalkan dan dia bisa dikontrol dengan beberapa macam obat dan dikontrol dengan baik, dan kalau dia punya anak pun dia belum tentu bisa menularkan gitu. Dia bisa bertahan umur dengan panjang. Nah, yang jadi masalah itu adalah karena ada mitos dan fakta mengenai AIDS ini, jadi sehingga orang tuh takut tuh periksa, padahal nggak masalah juga gitu. Itu tuh sama halnya ya dengan kamu cek alergi, oh saya ada riwayat alergi kacang, berarti saya harus menghindari kacang gitu kan. Terus ternyata saya ada ODA gitu kan, ya pasangannya dicek, oh ternyata kayak gini, oh ternyata gejalanya belum ada, masih belum ada gejala. Jadi kita bisa pakai obat namanya antiretroviral yang bisa menekan hal itu, penularan virus dengan baik gitu. Jadi karena termakan mitos dan fakta itulah, maka mitos-mitos itulah akhirnya orang tuh jadi takut tuh ngomong. Tapi sebaiknya ya ngomong ya, supaya pasangannya itu gak kaget. Dan ini yang sebenarnya yang terjadi, korbannya rata-rata cewek. Kalau yang cowok rata-rata nggak mau ngomong. Itu kalau yang biasa aku lihat. Jadi bukan ngejudge ya, tapi memang rata-rata cowok yang nggak mau ngomong kalau terkena penyakit. Dan ini rutin banget terjadi ketika ada yang tidak bisa anak gitu, steril, jadi infertilitas, jadi dia nggak bisa punya anak. Rata-rata pasti yang kena itu kubu cewek, pasti. Itu rata-rata kayak gitu, jadi dibilang mandul lah atau apalah. Ternyata memang kualitas spermanya yang jelek banget gitu. Yang jelas itu tuh terkait ya kedua belah pihak harus terbuka. Tapi kalau soal fertilitas, kalau ada cowok dia gaya hidupnya jelek, merokok, terus alkohol, itu spermatozoanya jelek banget biasanya. Berarti pola makan itu juga sangat pengaruh ya? Iya, ngaruh. Jadi itu yang kita harus klarifikasi dan luruskan dari mitos yang ada. Jadi bukan hanya soal edukasi seksual, soal ODA itu juga bukan aib gitu. Jadi orang takut ngomong. Dan yang ketiga itu adalah memang harus terbuka satu sama lain. Dan yang nomor 4, kalau ada masalah pada fertilitas, misal dia udah nikah lama ternyata nggak bisa punya anak, itu berhenti menyalahkan satu sama lain, tinggal ke cek
spermatozoanya seperti apa, dan cek sel indung telurnya seperti apa. Dan kalau nggak bisa ya udah harus, masih ada bisa kan, namanya rezeki nggak ada yang tahu kan. Cuman kita sebelum cek ke dokter tidak boleh menyalahkan salah satu pihak, karena itu akan bisa menyebabkan tekanan pada salah satu pihak itu yang biasa aku alamin. Dan kalau para cowok pengen punya anak dengan baik ya tipsnya gaya hidupnya yang baik. Alhamdulillah strike kids kalau aku sekarang, mau alkohol, no rokok. Baik. Jadi kalau bacot masih bisa menang. Tepuk tangan dulu teman-teman buat dokter Kalau kita. dulu rokok berat. Masa sih udah Dulu. nggak ngerokok? Udah, demi Allah kalau itu. Kalau bohong aku sampai meledak gitu. Tapi berhenti ngerokoknya bukan karena tiba-tiba berhenti, tapi karena gara-gara lari HR-nya berantakan. Ternyata gara-gara kita stop rokok HR-nya rapi. Dan tiba-tiba bisa berhenti gitu aja gitu. Dan lebih pada akhirnya, oh ternyata setelah nggak ngerokok sebulan HR-nya turun segini, terus 2 bulan HR-nya turun segini, lama-lama stabil dengan baik begitu. Jadi pada dasarnya akhirnya ketika Anda mau berubah itu lebih bagus daripada nggak sama sekali sih. Jadi kalau buat para cowok tuh, kalau aku kan edukasinya cowok ya, entah itu cowok dia yang memang gendernya ada cowok yang hetero atau homoseksual, aku nggak peduli, karena temanku juga banyak nggak peduli orientasi seksual kalau aku. Tapi yang penting adalah kalau soal gaya hidup itu masih bisa diperbaiki dengan baik. Even dia tuh sebenarnya ini yang salah ya. Jadi banyak yang mengatakan, aku clearkan karena ini titipan dari seniorku. Kalau ada yang mengatakan bahwa penyakit penularan seksual itu hanya ditularkan oleh yang homoseksual, itu salah besar. Rata-rata malah heteroseksual. Malah lebih banyak yang heteroseksual. Nah itu yang harus dibantah. Jadi kita kan ini hubungannya kan, ini clearkan lagi, jangan dicampur adukan dengan keyakinan kita, karena keyakinan itu hubungannya bagiku adalah vertikal. Hubunganku sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu vertikal. Kayak tadi ya kan bentur maghrib, aku belum sholat ya aku sholat tuh vertikal. Tapi hubunganku sekarang edukasi itu horizontal. Jadi aku nggak mau dicampur aduk. Kalau teman-teman punya keyakinan lain masing-masing itu nggak apa-apa, dan aku nggak mau debat. Tapi pada dasarnya adalah selama dia itu even dia homoseksual, kalaupun dia itu sebenarnya aman, itu nggak masalah. Jadi lebih ke faktor amannya. Jadi kalau ada yang bilang, wah kamu homoseksual, kamu penyebar virus, juga salah. Lebih ternyata setelah dicek dari penelitian itu lebih besar heteroseksual. Nah, kaget kan, plot twist kan? Itu ya itu yang plot twistnya adalah, makanya kita itu kalau nggak tahu jangan sok tahu. Kalau nggak tahu lebih baik diam dan mencari tahu. Betul. Iya itu. Jadi daripada kita mengejudge orang, ternyata salah. Wah kamu penyakit kelamin, nikah ada solusi. Dasmu goblok. Emang kalau dia miskin gara-gara dia nanti gak siap nikah, kamu yang mau nanggung? Ya kan gak siap. Jadi itu. Terus yang kedua, soal hubungan seksual yang ada penyakit kelaminnya, itu rata-rata endingnya adalah, dok kalau saya jujur hubungan saya akan berantakan. Nggak usah berdebat, nanti kamu lanjutin nikahmu juga akan berantakan. Pasti. Iya, tinggal tunggu waktu aja. Tinggal tunggu. Nanti kalau zaman sekarang aneh-aneh, ke-spill water ya kan? Ke-spill water. Jadi jujur tuh lebih enak, tapi memang menyakitkan di awal, tapi terbuka. Dan yang pesan yang terakhir sih, kalau dari rangkuman tadi sih, tetap pada utamanya adalah, kalau dari keyakinan kita dengan vertikal kan satu, tapi kan namanya manusia, semua manusia itu punya aibnya masing-masing ya. Iya betul sekali. Ya, tinggal tunggu diadilin aja gitu ya. Dan even dia sesuci apapun, kita nggak tahu dalamnya mereka kayak apa. Jadi aku nggak akan ngejudge sekalian dalam artian yang aneh-aneh, karena aku nggak tahu sepatumu tuh kayak apa, dan kalian nggak tahu sepatumu kayak apa. Dan adalah di sini aku ngingetin adalah, kalau kamu memang masih pengen enjoy dengan multi partner, lakukan dengan aman gitu. Jangan sampai kamu merugikan di mereka yang nggak tahu apa-apa karena kamu one night stand-an, dan akhirnya dia membawa virus ke pasangannya. Itu dangerous, dan itu bisa ngacoin semuanya, chaos. Jadi tanggung jawab pada masing-masing, dan aku tidak akan pernah memaksa. Itu sama aja kita tapi nggak apa-apa kok. Ada 3 orang keras kepala bagiku. 1 orang yang rokok, kedua penjudi, slot.
wah itu Susah berhentinya. yang ketiga udah ngerokok sama penjudi, wah udah itu. Tapi kalau yang edukasi seksual tuh masih tidak keras kepala. Bagiku yang keras kepala tuh satu perokok, yang kedua penjudi, yang ketiga penjudi dan perokok. Karena saya juga di perokok tuh 17 tahun. Aku merokok tuh 17 tahun, baru bisa berhenti setengah tahun. Wah itu luar biasa ya. Nah itu untung ya. Itu bukan karena karena lebih ke pas lari takut mati. Terus ingat kesehatan ya, lebih kesehatan. Ingat jadi itu nggak apa-apa itu buat edukasi. Jadi ingat sebelum teman-teman negur di depan umum. Bisa teman-teman tahu temennya itu ada yang hobinya multi partner, terus teman-teman mau negur di depan umum. Tegur itu ketika orangnya nggak tahu. Jadi ini aku diajari sama temanku yang pengusaha. Ketika kamu menegur seseorang, jangan menegur dia di depan umum. Tegurlah ketika kamu sama dia tuh berdua doang. Tapi kalau kamu pengen memuji dia, pujilah di depan umum. Karena orang yang ditegur depan umum tuh pasti akan lebih ke malu banget dan dia akan dendam sama kamu. Tapi kalau dia dibilangin baik-baik, dia akan lebih membuka hatinya dengan baik. Dan ingat, setiap manusia tuh punya aibnya masing-masing. Dan kita tuh manusia yang bukan ada salah gitu. Jadi kalau mau edukasi mengenai seksual ke temanmu, itu kamu jangan meninggi, jangan pernah meninggi, lebih ke sama gitu. Kamu kalau tinggi mau berat, nggak bisa edukasi dengan cara kamu sih udah dibilangin ngeyel, tentu sana sini ngewek sana sini, mampus kan kau kena penyakit, wah udah dendam dia sama kau. Tambah defense mekanismenya aneh, defense mekanismenya adalah dia semakin ngancurin dirinya sendiri. Dan yang kedua nih defense-nya aneh-aneh, ada defense juga yang dia dirusak sama satu cowok. Terus habis itu cowoknya mamerin revenge kan, biasa revenge porn dan kawan-kawan. Si cewek ini malah tambah rusak gitu. Jadi ada yang defense-nya kayak gitu, wah aku udah kotor, jadi dia sekalian aja. Nah itulah makanya kita jangan sampai menggunakan aktivitas seksual itu sebagai revenge. Itu sama taruhan, itu dangerous banget karena kita bisa ngancurin hidup orang dengan gampang. Itu sih kalau dari aku ya. Terima kasih Dokter Tirta. Mungkin aku singkat aja ya, udah panjang Dokter Tirta. Mungkin sebelum ke Kak Zoya, sorry Kak, ini jadi tuh gini Kak, kita kan ini sebutannya diskusi ya. Jadi tuh teman-teman di sana juga punya input nih buat kita, punya pertanyaan. Mungkin Kak Zoya bisa menjawab pertanyaan tersebut yang udah dituliskan sama teman-teman kali ya. Ini saya jawab dulu sedikit tadi ya. Oke, boleh sekali, boleh. Aja. Itu kalau di zaman saya apakah harus dibuka apa enggak, gini, cinta itu nggak perlu dibuktiin. Jadi kalau sampai ada yang bilang kalau lu cinta sama gue lu buktiin, cinta itu bukan kwitansi ya. Yang harus dibuktikan itu adalah trust atau kepercayaan. Can I trust you? Saya mau menjadi pasangan yang bisa dipercaya oleh kamu. Kita tes yuk berdua. Itu aja gitu. Dan karena kalian adalah manusia-manusia normal, punya hasrat seksual, dibahas yang kayaknya sebagai manusia normal mungkin lu akan horny, gue juga akan horny. Kita mau ngapain ya, supaya apa ya, supaya nanti ngambil keputusannya jangan udah horny baru nih nggak bisa mikir kok udah horny, kepengennya iya aja. Makanya ada beberapa penelitian saya lihat ketika setelah berhubungan seks ada sekian persen perempuan merasa tertipu gitu. Itu tahun 2016 kalau nggak salah, penelitian di KMUI sama teman-teman waktu itu. Terus saya kan orangnya kepo, saya tanya kenapa ini beberapa persen perempuan ini merasa tertipu. Iya Kak Zoya, katanya kan dia bilang dia tuh cinta sama saya. Oh gitu. Jadi kalau dia cinta terus dia berhubungan seks terus dia ninggalin, kamu merasa tertipu. Oke. Kapan kamu nanya dia cinta sama kamu? Pas saat udah buka baju. Semua cowok kalau udah buka baju dia kan bilang iya sih. Gila, udah, hah? Dia buka baju, udah hilaf lah, ya kan? Kamu sayang nggak sama aku? Tapi udah BH-nya udah copot, ya udah lemah. Iyalah, gue sayang gitu. Jangan seperti itu ya. Jadi diskusikanlah pada saat otaknya ini masih sadar, tidak ada kekilafan-kekilafan yang mungkin akan mengganggu. Dan kalau sampai ada laki-laki ataupun perempuan, kebanyakan relatif nih oknum laki-laki yang bertanya, lu cinta sama gue? Kalau lu cinta kasih dong. Udah kasih, dia nggak cinta, gitu aja. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Kak Zoya teman-teman semuanya. Mungkin untuk lanjut lagi ke sesi berikutnya, kita ada sesi bernama Crush, yaitu curahan isi hati gue. Ini di sini Stanley ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman di sini. Mungkin kita bisa pilih 2 aja. 1 akan dibacakan dan dijawab oleh Kak Zoya.
Satu lagi akan dibacakan dan dijawab oleh Dr. Tirta. Teman-teman, biar adil, ini gua acak aja ya. Jadi gua bisa acak, ini ada banyak. Ini akan gua ambil secara random dan oke. Nah, ini salah satu. Oh ya, satu lagi. Oke. Terima kasih Stanley. Ini ada 2 pertanyaan. Yang satu mungkin yang ini lebih cocok untuk Kak Zoya yang jawab. Dan yang satunya lagi lebih cocok kalau Dr. Tirta yang jawab. Boleh sekali misalkan pertanyaannya Kak Zoya mau dijawab dan ditambahi oleh Dr. Tirta. Dan pertanyaannya Dr. Tirta mau dijawab dan ditambahi oleh Kak Zoya. Monggo Kak Zoya. Oh, aku dulu. Oke. Apakah BDSM bentuk kegiatan seks yang sehat? Tidak. Ya. Tapi ini sesimpel dan secomplicated itu. Jadi kami para psikolog dan psikiater di seluruh dunia, kami ketika mendiagnosa kami menggunakan yang namanya DSM. Itu primbon. Saya pernah bilang kitab suci, saya dihujat, nggak boleh kitab sucinya DSM. Berat juga ya orang Indonesia ini. Jadi primbon kami, buku diagnosa kami namanya Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder. Saat ini adalah buku yang kelima, ya, dan ini biasanya juga salah satunya turunannya dari ICD gitu ya, dari WHO. Itu kalau ICD jatahnya Dr. Tirta nanti cerita. Nah, di dalam DSM ini ada namanya satu section yang judulnya parafilia atau atypical sexual behavior, ya, atau perilaku seksual yang tidak biasa. Itu mulai dari perilaku seksual yang tidak biasa atau parafilia sampai ke parafilia disorder, yaitu penyimpangan perilaku seksual. Basicnya ada apa aja di dalam parafilia ini? Yang termasuk parafilia adalah pedofil, mereka yang hanya terangsang pada anak kecil. Ya, ada eksibisionis, mereka yang terangsang jika memamerkan alat kelaminnya di tempat ramai. Ya, teriakannya kita membuat mereka terangsang. Yang ketiga adalah flirterism, mereka yang merasa terangsang ketika menggesek-gesekkan kelaminnya di tempat saat berdesakan, busway, kereta. Ya, ada voyeurism, mereka yang hanya merasa terangsang ketika ngintipin orang. Ya, lalu ada fetish, mereka yang merasa terangsang ya ketika melalui bagian tubuh non seksual seperti ketiak, kaki, feet fetish, ya, tulang belikat, pusar, jari-jari, jempol, gitu, kuping, ya, pokoknya non seksual dah, yang bukan payudara atau kelamin, atau benda-benda non seksual. Nggak bisa berhubungan seks kalau nggak pakai high heels, nggak bisa berhubungan seks kalau nggak pakai bahan kulit, nggak bisa berhubungan seks kalau nggak pakai kain jarik. Masih ingat ya? Oh iya. Kasus kain jarik, hanya bisa terangsang kalau ada kain jarik dibungkus-bungkus gitu ya. Fetish. Lalu ada yang namanya sadism dan masochism. Sadism, mereka merasa terangsang ya hanya jika bisa memberikan rasa sakit baik secara verbal maupun secara fisik. Lalu ada masochis yang bisa menerima, yang hanya bisa terangsang jika menerima rasa sakit baik fisik maupun verbal. Masalahnya ya, ketika si sadism yang memberikan rasa sakit dan masochism bertemu, kita agak susah mendiagnosa mereka itu penyimpangan karena saling memenuhi. Ya aman lah, yang satu mau terima, yang satu mau memberi. Tapi seringkali orang ini pinter aja nyari celah. Terjadilah KDRT. Kami tuh sebenarnya BDSM, ya. BDSM itu ada turunan dari sadomasochism, di mana artinya adalah bondage, dominant atau disiplin, sadomasochism. Ya, ini mereka-mereka yang memang memberi dan menerima rasa sakit, tapi bukanlah KDRT. Kenapa? Karena semua perilaku mereka harus memiliki consent. Makanya kami para seksolog tuh agak galau ya ketika banyak sekali orang yang memuja Mr. Grey. Jadi kalau dipukulin sama orangnya ganteng, kita nggak apa-apa. Sama pernah dengar nggak nih, jiwa feminis saya kadang-kadang meronta nih kalau dengar orang yang bilang, yeah, it's only sexual harassment if they are ugly. Kalau dia jelek ya sexual harassment, kalau dia ganteng, kalau dia cakep ya nggak sexual harassment. Siapa sih yang nggak mau dipegang-pegang? Itu kan nggak jadi pelecehan, diliatin, diiniin sama yang ganteng, main cakep. Salah. Sexual harassment is sexual harassment gitu. Jadi meskipun ini adalah parafilia, ini adalah perilaku seksual yang tidak biasa sampai penyimpangan, bukanlah sebuah tindakan kriminal.
Kalau dibilang sehat, iya nggak sehat. Tapi berapa banyak pasangan yang kayak begini, pasangannya BDSM dianya enggak, gitu. Gimana caranya? Kalau saya konselingnya, saya ajarin ketemu di tengah. Harus pakai konsen dong. Menurut saya ya, bagi saya tuh pernah waktu saya lagi belajar seksologi di St. Louis, Washington University St. Louis, saya dipertemukanlah di sana para seks terapis ini dengan mereka-mereka yang di dungeon gitu ya. Ada guanya khusus untuk mereka-mereka kok BDSM. Di situ ada trainingnya. Untuk nyentuh aja mesti nanya. Ngiket aja ada semua, ada SOP-nya, bahkan ada coach-nya. Untuk mengantar kita aja yang clinician yang non BDSM, yang vanilla kalau sebutannya ya. Kami tuh diajarin bagaimana cara berempati pada mereka dan mereka berempati pada kami. Jadi meskipun ini bukan perilaku seks yang sehat, kita bisa menjadikan ini sehat dan jangan menjadikan ini alasan untuk berbuat kriminal atau menyakiti. Selalu mintalah konsen, ya. Kenapa Gilang, fetish, apa segala macam, fetish itu kan juga sebenarnya nggak menyakiti. Kayak dijilat-jilat jempolnya, sudahlah, yang geli-geli dikit, ketiaknya dijilat, memang geli, nggak nyakitin. Tapi, ya, sehat ya, ada banyak implikasi kesehatannya. Cuma selama itu ada konsen, ada kesepakatan bersama, itu tidak menjadi tindakan kriminal atau pelecehan seksual. Gitu. Makasih. Terima kasih Kak Zoya. Tepuk tangan untuk jawaban Kak Zoya, teman-teman. Untuk Dokter Tirta, monggo dok. Kalau ada yang mau ditambahi atau mau langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman di Skuvox di sini. Jadi pertanyaannya sebenarnya nyasar ya, bukan saya ini. Nyasar. Ya, jawabannya saya sangat bersyukur ya atas event ini. Ya. Gimana saya ngebuat dia tuh cowok ya, can I make him horny ya? Gimana cara aku ngebuat dia tuh horny, cowok dalam kurung. Kalau tubuhku itu menurutku jelek, ada sih, jawabnya logis ya dia. Kalau dari aku sendiri sih, simpelnya adalah kalau misalkan si cowok kamu tahu titik si G-spot cowoknya itu sebenarnya udah selesai masalah itu. Ini aku kasih point of view ya. Cowok itu kalau udah entah siapapun, kalau aku dia tuh sangat impulsif. Jadi kalau sudah urusan mengenai kelamin dan dalam artian dia horny banget, entah gimana caranya harus keluar gitu. Itu alasan kalau para cowok-cowok ya yang entah tuh hetero atau homoseksual, dia tuh kalau ngebokep nyarinya tuh bisa sampai 2 jam, tapi onaninya paling 2 menit. Keluar, bel. Jadi pada dasarnya sebenarnya asal si jenengan sebagai pasangan itu ataupun partner seksnya itu tahu titik G-spotnya cowok ini ada di mana, itu selesai masalah udah. Itu jawabannya. Jadi tergantung sih kesenangan partnermu itu di mana. Cara ngecek itu gampang sebenarnya. Cara ngecek cowok itu obsesinya kayak apa tuh, cek aja second account cowoknya. Dia explore TikTok sama Instagram. Kalau misalkan nggak sempet ke explore Instagram, itu sebenarnya kamu cek aja kalau di Twitter second account-nya itu di like terakhir atau rekomendasinya. Kalau kamu follow dia, nanti kamu follow siapa aja. Nah berarti dia memang fetishnya di situ gitu. Dan G-spotnya memang di situ. Dan tapi ini yang menjadi titik kedua ya. Ini kalau kamu udah ngomong gimana aku caranya ngebuat dia sange tapi tubuhku menurutku tuh ugly. Ini ada rasa kamu gak confidence sama dirimu sendiri dan itu dangerous. Jangan sampai karena demi kepuasan seksual partnermu, kamu akhirnya membuat tubuhmu menjadi bagus hanya demi partnermu. Nah itu defense mechanism yang salah. Kalau kamu ingin olahraga untuk ngebagusin badanmu, maka ini maaf ya aku ngomong pas azan ya, soalnya ini azan Isya. Jadi habis ini masih komat nih. Jadi kalau misalkan kamu pengen olahraga atau ngebagusin badanmu, itu tuh buat dirimu sendiri gitu. Ini klise, tapi
kalau kamu olahraga, kamu tuh akan lebih melihat bertemu orang yang sakit hati sebenarnya. Olahraga itu rata-rata pelampiasan orang yang sakit hati, sampai akhirnya dia bisa mencintai dirinya sendiri sebelum dia mencintai orang lain. Jadi kalau kamu ngomong kayak gini, itu sebenarnya kamu sudah diperbudak sama seksual jawabannya. Hanya karena kamu pengen takut ditinggal. Jadi gini, gimana ya? Relationship itu ada banyak. Kalau dari aku sendiri melihat relationship yang kayak gini itu adalah relationship yang dia takut kehilangan partner seksual ya. Jadi dia melakukan apapun supaya partner seksualnya bertahan di situ. Paham nggak maksudnya? Jadi karena dia takut, dia sebenarnya nggak tahu nih nggak cocok, tapi karena takut dia nggak dapat partner seksual lagi, akhirnya dia bertahan di situ. Nah kalau kamu tuh pengen ngebagusin badanmu, lakukan itu konsepnya buat dirimu sendiri, gitu. Jadi kayak gini lah. Siapa yang sering kalau nge-gym self mirror, itu bagus, karena kan kamu melakukan itu buat dirimu sendiri, bukan buat orang lain. Ya kan? Karena kan bisa aja kalau kamu ngelakuin itu buat orang lain, ketika orang lain itu udah nggak ada, ya udah selesai masalah, udah nggak ada masalah. Tapi jawabannya ini simpel, kalau aku bisa nggak ngebuat pasanganmu horny kalau misalkan badanku tuh menurutku jelek, oh bisa, asalkan G-spot yang kamu dapat, gitu. Cuma kan itu bukan akhir dari masalah. Kalau misalkan kamu sudah ngomong kayak gini, berarti pasanganmu sudah pernah ngomong, wah kamu gebrot ya, wah kamu kurus ya, wah kamu tuh skinny ya. Ya udah selesain aja. Ngapain harus dilanjutin? Kayak cowok atau cewek cuma satu kan enggak. Sama masih ada micet kan selesai kan masalah. Enggak gitu dong. Oh enggak ya, salah. Gitu dong. Salah, edukasinya salah itu. Jadi pada dasarnya itu adalah kalau kamu pengen ngebagusin badan, lakuin buat diri sendiri. Itu yang pertama. Karena nanti kamu akan ketemu orang-orang yang sevisi. Orang nge-gym rata-rata dia kalau nggak diputusin disakiti, terus endingnya ya sama aja. Wah udah. Terus yang nomor 2, untuk ngebocor sang itu ya tinggal temuin G-spotnya. Nomor 3, kalau kamu udah ada pemikiran bahwa kamu dicap buruk sama pasanganmu, ya kalau menurut tuh ya omongin baik-baik. Kenapa dia ngomong kayak gitu, kalau nggak cocok akhirin gitu. Karena ini artinya kamu udah dependence. Tapi kecuali lain cerita, dia nggak pernah bilang kamu buruk, tapi kamu minder gitu. Kalau kamu minder di depan dia, itu nggak peduli juga kok gitu. Nggak peduli juga sih cowok itu. Kecuali kamu cek di explore, wah sucuk explore ini kabeh, gitu. Nah itu dangerous kalau seperti itu. Itu sih kalau dari aku ini malah lebih cocok ke Kazuya ya. Iya ini kebetulan tadi. Balik ini pertanyaannya. Beda Sam, itu pertanyaanku bener. Iya, itu pakai buku Dewa warnanya abu-abu. Ya itu tadi yang dijelaskan udah dijelaskan. Malah aku yang ditanya itu. Gimana cara ngebacok sange? Ya kamu cari aja G-spotnya, kelar itu masalah. Ya kan? Lihat bujuk bokep. Bosan nih. Carinya 2 jam, colingnya 2 menit, goblok. Emang kayak gitu rata-rata. Lah ya, beneran itu beneran. Itu cek aja kalau kamu nggak percaya. Scrollnya banyak, bosan. Ah, ketemu ini. Itu jawabannya mau kasih aja. Aku nggak tahu jawabanku benar apa enggak. Karena kalau jawabanku seperti itu, point of view ya, December. Nanti masuk Instagram viral ya. Males ya soalnya dipotong-potong, males ya motong-motong dari potes spam kau. Jadi mau kau ya, jelaskan aja itu. Jadi kebetulan 16 Oktober kemarin pulang dari simposium Asosiasi Seksologi Indonesia. Jadi udah ada simposium nasional kemarin ya. Dan ada salah satu paper yang cukup menarik buat saya gitu. Di situ paper itu mengatakan mengenai orgasm gap. Jadi ada kesenjangan orgasme pada beberapa pasangan yang datang ke klinik gitu ya. Karena ini adalah paper. Jadi ini ada studi kasus gitu. Banyak sekali pasangan-pasangan yang mengalami orgasm gap, di mana yang kebetulan perempuan-perempuan yang sudah menikah ini yang menjadi objek penelitiannya lah gitu ya. Ketika diteliti si perempuan-perempuan ini hampir semuanya lebih mementingkan orgasmenya si laki-laki sehingga dia tidak bisa menikmati orgasmenya sama sekali. Ya, menikah belasan tahun, kadang-kadang ditanya, ibu udah pernah orgasme belum? Orgasme itu apa? Semuanya sumbernya dari sebelum menikah,
ya, di budaya patriarki itu dikenal bahwa kita itu sebagai perempuan kita harus muasin laki-laki, ya kan? Budaya patriarki juga bilang bahwa oh kalau sampai laki-lakinya selingkuh, perempuannya nggak bisa muasin. Yang selingkuh siapa, yang disalahin siapa, yang ini siapa? Ya, kalau udah tahun 2023 kita masih memikirkan hanya kepentingan satu orang di dalam relationship, ya kita rugi. Gimana kalau kita rubah relationshipnya itu menjadi win-win solution? Gue dapat, lu dapat, yang sama-sama enak aja, gitu ya. Jadi kalau kamu hanya mau memikirkan kepuasan pasanganmu, apakah ya kalau dia sampai pergi gitu ya, kamu mau menyalahkan diri kamu? Ya, selama kamu masih berpikiran seperti ini, kamu tidak pernah akan merasa good enough, kamu tidak pernah akan merasa cukup. Jadi selama kamu tidak bisa memikirkan apa yang enak buat gue dan enak buat lu juga, sebaiknya jangan in relationship dulu, gitu menurut saya. Thank you. Terima kasih, tepuk tangan untuk Kak Zoya dan Dr. Tirta, teman-teman. Kebetulan karena memang waktunya sudah habis ya, mungkin pada kesempatan malam hari ini saya mewakili Voltin ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Dr. Tirta, kepada Kak Zoya, kepada teman-teman yang hadir di sini, dan juga kepada Work Coffee Lebak Bulus yang sudah memberikan kami tempat, mempersilahkan kami untuk mengadakan acara pada malam hari ini. Kami harap acara ini dapat memberikan informasi dan wawasan yang bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Dan yang paling penting yang bisa kita ambil pada malam hari ini itu adalah pendidikan seks itu merupakan tentunya hal yang sangat penting, terutama bagi remaja dan juga bagi kita nih yang seumuran sekarang ini nih teman-teman. Dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tepat tentang seks, salah satunya ya dari orang-orang yang lebih berpengalaman seperti Kak Zoya dan Dr. Tirta seperti ini, tentunya akan membawa kita menuju hal-hal yang menghindari dari berbagai resiko seperti kehamilan, usia dini, penyakit menular seksual, dan juga kekerasan seksual. Oleh sebab itu, pada malam hari ini saya akan mengakhiri sesi Diskusasi 8 dengan tema "Gak boleh lakuin ini waktu pacaran". Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam acara ini. Kami akan terus belajar ke depannya tentunya. Dan jangan lupa teman-teman, kalau Diskusans edisi Baper ini masih ada lagi lanjutannya, yaitu Diskusans 9 yang bertemakan nikah muda, siap atau hasrat. Jadi ditunggu aja ya teman-teman tanggal mainnya nanti. Semoga acara ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat malam.